Perkenalkan, nama saya Asarias Konisius dengan NIM 1922139 dari kelas 195C30, mahasiswa semester 5 Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Pontianak. Perkenalkan, nama saya Febri Lucius dengan NIM 1922147, kelas 195C30. Di sini Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair Putra dengan NIM 1922180. Perkenalkan, nama saya Marcelino Jonathan dengan NIM 1922196. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Fasya dengan NIM 1922214. Sebelum memulai video presentasi ini, kami tidak lupa untuk berterima kasih tentunya kepada Bapak Dani Pratmanto MKOM atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami dan juga teman-teman sekalian yang melihat atau menonton video ini, dan siapapun juga yang melihat video ini, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada kelompok kami untuk mempresentasi melalui video ini. Baik, langsung saja masuk ke video presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perencanaan aplikasi cleaning shoes online berbasis mobil untuk kemudahan dalam pelayanan. Adalah layanan profesional yang menawarkan jasa pembersihan dan perawatan sepatu secara online, yang menggunakan teknik pembersihan khusus dan bahan berkualitas tinggi untuk mengembalikan kilau dan kondisi sepatu pelanggan. Layanan kami dapat dipesan dengan mudah melalui aplikasi mobile atau website dengan sistem penjemputan dan pengantaran yang nyaman. Layanan aplikasi ini menawarkan jasa pembersihan sepatu profesional, di mana pelanggan dapat menjadwalkan pengambilan dan pengiriman sepatu mereka untuk dibersihkan. Tujuan utama dari layanan perencanaan aplikasi cleaning shoes online berbasis mobile untuk memudahkan dalam pelayanan, mengembangkan situs web atau aplikasi yang ramah, penggunaan untuk penjadwalan dan pelacakan pesanan, membangun sistem logistik yang efisien untuk pengambilan dan pengiriman sepatu, menciptakan proses pembersihan dan restorasi berkualitas tinggi, mengembangkan reputasi merek yang kuat dalam hal keandalan dan kualitas, mencapai profitabilitas dalam tahun pertama operasi, memperluas area layanan secara bertahap. Layanan yang ditawarkan: 1. Deep cleaning atau pembersihan mendalam. 2. Unyellowing treatment atau menghilangkan noda kuning. 3. Repainting, pengecatan ulang. 4. Repair atau perbaikan minor. 5. Waterproofing atau pelapisan anti air. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian keunggulan. Jadi bagian keunggulan ini ada beberapa poin, yaitu pertama itu ada layanan pencucian sepatu online yang nyaman. Yang kedua ada garansi kepausan pelanggan. Yang ketiga ada penggunaan teknologi dalam pemesanan dan tracking. Yang keempat ada harga kompetitif dengan kualitas premium. Yang kelima ada fitur notifikasi untuk update status pesanan. Dan selanjutnya saya juga menjelaskan tentang manfaat bagi pelanggan. Dan manfaat bagi pelanggan ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada menghemat waktu tanpa perlu datang ke store cleaning shoes. Yang kedua, transparansi harga dan proses pengerjaan. Yang ketiga, jaminan kualitas layanan dengan sistem rating dan review dari pelanggan. Yang keempat, program loyalty rewards untuk pelanggan setia. Yang kelima, sistem pembayaran digital yang terintegrasi dalam kurung e-wallet, transfer bank, kartu kredit ataupun cash. Yang keenam, kemudahan dalam mengajukan komplain. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan juga tentang manfaat bagi penyedia layanan. Dan manfaat bagi penyedia layanan ini ada juga beberapa poin. Yang pertama ada manajemen pesanan yang lebih efisien. Yang kedua ada data analitik untuk pengembangan bisnis. Yang ketiga ada peningkatan jangkauan pasar. Yang keempat optimalisasi rute pengambilan dan pengantaran. Yang kelima sistem inventory management yang terintegrasi.
Terakhir, laporan keuangan yang terorganisir. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metodologi. Observasi lapangan adalah metode penelitian di mana peneliti mengamati secara langsung subjek atau aktivitas dalam lingkungan aslinya. Dalam konteks layanan cleaning resource online, observasi dilakukan dengan mengamati proses bisnis, interaksi pelanggan, dan hasil akhir dari pelayanan tersebut. Adapun tujuan observasi dari proses bisnis ini, yang pertama, memahami proses operasional, melihat langsung bagaimana sepatu dibersihkan, bahkan apa yang digunakan, dan teknologi yang diterapkan. Yang kedua, mengevaluasi kualitas layanan, yang dimana evaluasi kualitas layanan ini adalah mengidentifikasi standar kebersihan yang diterapkan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengamati pengalaman pelanggan, mengetahui bagaimana pelanggan memesan layanan, berinteraksi dengan penyedia jasa, dan memberikan umpan balik. Adapun sejarah singkat dari instansi ini, Betua Shoes Care adalah suatu usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian sepatu yang berlokasi di Jalan Parit Haji Husin 2, Mansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tepatnya di depan Masjid Kuba bersebelahan dengan Alfamart. Usaha ini bermula dari sebuah stand sederhana untuk jasa pencucian sepatu. Melalui kerja keras dan dedikasi, pemilik berhasil mengembangkan usahanya hingga akhirnya resmi diresmikan pada tanggal 28 Juni 2021. Perjalanan dari sebuah stand kecil ini hingga menjadi sebuah jasa pencucian sepatu yang memiliki nama dan reputasi menunjukkan semangat kewirausahaan dan komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Adapun visi dan misi menjadi jasa pencucian sepatu terdepan dalam layanan pembersihan dan perawatan sepatu yang inovatif, berkualitas, dan terpercaya, dengan memberikan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan sepatu bersih dan terawat. Misi pelayanan profesional, informasi teknologi, kualitas produk, kepuasan pelanggan, keberlanjutan bisnis, dan tanggung jawab sosial. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini ada analisis kekuatan. Yang pertama ada kebutuhan pasar yang berkelanjutan, yang meliputi sepatu merupakan barang pribadi yang selalu membutuhkan perawatan. Masyarakat urban cenderung sibuk dan membutuhkan jasa profesional. Terus yang kedua ada modal awal relatif rendah, tidak memerlukan investasi besar untuk memulai usaha, serta peralatan dasar cukup untuk memulai bisnis. Yang ketiga ada fleksibilitas usaha, jadi dapat dikembangkan dari skala kecil hingga menengah, bisa dilakukan di berbagai lokasi strategis dan mudah dengan kebutuhan pelanggan. Terus yang keempat ada potensi pendapatan tinggi, harga jasa yang kompetitif memungkinkan pengembangan layanan pertambahan. Terus di sini analisis kelemahannya. Yang pertama, keterbatasan keahlian. Jadi kita membutuhkan keterampilan khusus dalam pencucian berbagai jenis sepatu. Yang kedua juga ada risiko kerusakan sepatu apabila kurangnya keahlian. Terus ada persaingan jasa pencucian sepatu, yaitu banyaknya komentator di pasaran sekarang, terutama jasa pencucian sepatu, lalu mudah ditiru oleh pelaku usaha lainnya, serta proses cara atau pembuatan membedakan layanan menjadi tantangan. Selanjutnya akar permasalahan. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia menjadi akar permasalahan paling penting. Mayoritas pelaku usaha pencucian sepatu tidak memiliki pendidikan formal atau pelatihan khusus. Jadi mereka umumnya belajar secara otodidak dengan metode trial and error yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada sepatu.
Keterbatasan pengetahuan meliputi pemahaman karakteristik sebagai bahan sepatu, teknik pencucian, penggunaan bahan pembersih sesuai material, serta penanganan sepatu dengan treatment khusus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang sebelumnya, masih di sumber daya manusia atau SDM, yaitu yang kedua, tantangan teknologi. Tantangan pencucian sepatu di Indonesia tentunya itu masih relatif dan tradisional. Kebanyakan usaha menggunakan peralatan yang sederhana, tidak terstandarisasi, dan tidak mampu menangani keragaman jenis sepatu modern di zaman sekarang. Yaitu ada yang ketiga, yaitu persaingan pasar. Rendahnya barrier to entry dalam bisnis ini menciptakan persaingan yang tidak sehat. Siapapun dapat memulai usaha pencucian sepatu dengan modal yang tentunya yang minim. Namun tidak semua usaha memiliki keterampilan yang memadai. Selanjutnya ada performa indikator. Performa indikator memiliki beberapa poin, yaitu poin pertama ada keuangan, poin yang kedua ada kualitas layanan, poin yang ketiga ada efisiensi proses, dan keempat ada loyalitas. Baiklah, di antara performa indikator terdapat 4 poin. Di sini saya akan menjelaskan salah satu poinnya, yaitu ada keuangan. Keuangan tentunya itu memiliki beberapa seperti omset bulanan, laba bisnis, atau bisa dibilang laba bersih atau laba kotor. Lalu itu ada biaya operasional dan juga keuntungan tentunya. Selanjutnya masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perancangan aplikasi cleaning shoes online berbasis mobile merupakan langkah strategis yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di industri perawatan sepatu. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengguna seperti pemesanan layanan, pelacakan status, pencucian, pembayaran digital, dan notifikasi. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan lebih mudah tentunya. Saran, dalam upaya menghadirkan solusi modern untuk layanan pencucian sepatu, rancangan aplikasi cleaning shoes online berbasis mobile telah menjadi jawaban yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat akan kemudahan pelayanan. Aplikasi ini hadir sebagai bentuk transformasi digital yang mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan sehari-hari, memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan jasa pencucian sepatu dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Sistem yang dikembangkan memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, pembayaran, dan pemantauan status pencucian sepatu mereka tentunya secara real time atau waktu nyata melalui perangkat mobile ini. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami melalui video ini. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Pak dosen tentunya, dan juga teman-teman atau siapapun yang melihat video ini. Sekian presentasi dari kelompok kami melalui video ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya.